Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yakni dengan kitab atau bahasan adab menuntut ilmu. Naam. Sebagaimana telah berlalu beberapa bab sebelum ini, maka alhamdulillah kita sampai pada bahasan yang terakhir pada hari ini dengan pembahasan kita, yakni bab atau adab yang berikutnya adalah persahabatan yang saleh. Naam, yakni seorang penuntut ilmu dia hendaklah dia pandai dalam memilih teman, sehingga dia bergaul dengan teman-teman yang saleh, yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Teman yang membantu kepada ketakwaan kepada Allah dan menghindari teman yang dapat menyeret kepada kelalaian-kelalaian atau kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Karena memang ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum, persahabatan ataupun persaudaraan yang dibangun di atas dasar cinta kepada Allah serta saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan adalah merupakan persahabatan dan persaudaraan yang abadi. Persahabatan dan persaudaraan yang abadi. Karena memang telah datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Waalaikumsalam. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh manusia di hari kiamat itu berkelompok-kelompok, seperti kelompok-kelompoknya pasukan perang. Naam. Fama ta'arafa fiha, maka siapa di antara mereka yang saling kenal mengenal,
i'talafa, dia akan berkumpul. Dia akan berkumpul. Wa matanakara fiha, dan siapa atau apa-apa yang mereka tidak saling kenal mengenal di dunia, maka ikhtalafa, dia akan berselisih. Dia tidak akan bersatu. Atau kama jaa fil hadis. Maka ini menunjukkan bahwa manusia di hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok. Maka di antara orang-orang yang saling kenal mengenal di dunia, mereka bersatu dalam satu kelompok. Dan yang tidak saling kenal mengenal, mereka berpisah, berbeda kelompoknya. Maka sangatlah disayangkan kalau seorang penuntut ilmu, dia dikumpulkan dengan orang-orang ahlul ma'asi. Karena dia di dunia mengenal dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Orang-orang yang membawa kelalaian dan kedurhakaan kepada Allah. Maka hendaklah seorang menjaga benar siapa teman-temannya, persahabatannya, pergaulannya, persaudaraannya, karena mereka akan satu kelompok pada hari kiamat. Sangat disayangkan kalau kita dikelompokkan dengan ahlul ma'asi, waliyadu billah. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas dasar cinta, kalau cintanya itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan bersama dengan mereka. Mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama, mencintai ahlul ilmi, mencintai para penuntut ilmu yang hadir dalam majelis-majelis ilmu, yang selalu melakukan kebaikan dan seterusnya, maka mereka akan bersama. Tapi kalau seandainya seorang dia bersama dengan orang-orang ahlul batil, ahlul ma'asi, dia bangun cinta kepada mereka, maka sangat disayangkan kalaulah kemudian dia dikumpulkan dengan mereka. Maka perkara ini harus dijaga benar. Dijaga benar. Naam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, pada hari manusia dibangkitkan di hadapan Allah, itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dulu di dunia kita bersahabat dengan mereka erat, dekat sekali. Kita baik dengan mereka. Kita selalu bersama dengan mereka. Pada hari kiamat saling bermusuhan. Pada hari kiamat saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka bersahabatlah dengan orang-orang saleh. Karena persahabatan di dunia yang tidak dibangun di atas ketakwaan pada hari kiamat adalah yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Sebahagian mereka atau sebagian yang lain akan menjadi musuh. Akan apa? Menjadi musuh. Nah, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan, dalam banyak sabda beliau sangat menganjurkan agar seseorang memilih teman bergaul
dan mengambil manfaat dari persahabatan dengan teman-teman yang saleh. Datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah, dan Al-Imam Abu Daud rahimana wa rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu selalu mengikuti agama teman akrabnya. Seorang itu dia berada di atas agama temannya. Ya. Kalau temannya itu alim, maka insyaAllah ta'ala dia akan mengikuti kebiasaan temannya menjadi orang yang alim. Temannya soleh, dia akan mengikuti temannya yang soleh. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seseorang memperhatikan siapakah yang dijadikan teman akrabnya. Ini bahaya ya. Ikhwan, karena tabiat manusia itu dia selalu terpengaruh dengan teman akrabnya. Ya. Kalau teman akrabnya itu adalah orang ahlul masjid, maka dia akan menjadi ahlul masjid juga, terpengaruh dengan temannya. Tapi kalau teman akrabnya itu penjudi, maka mau tidak mau orang ini juga jadi penjudi. Sadar atau tidak sadar, lama-lama perlahan-lahan dia akan mengikuti kebiasaan teman akrabnya. Ya, maka teman akrab itu sangat berpengaruh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu selalu mengikuti agama temannya. Berada di atas agama temannya. Teman akrab. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa temannya itu, teman akrabnya itu. Pilih-pilih. Berteman itu pilih-pilih. Ya. Dengan orang-orang yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan kita bisa mengambil manfaat kebaikan dari mereka. Karena itulah teman yang sesungguhnya. Itulah teman yang sesungguhnya. Apalagi seorang penuntut ilmu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Abu Daud rahimana wa rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la yakulu ta'amaka illa taqi." Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. La tusahib illa mu'minah. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Al-Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Maka ikhwan, di sini motivasi dari Rasulullah. Anjuran dari Rasulullah. Agar bersahabat dengan seorang mukmin yang saleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi." Maka jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya kalau orang yang tidak bertakwa, makan makananmu haram, bukan. Tapi ini takkid, penegasan bahwa ini perkara sangat penting. Karena dengan engkau memberikan makan kepada orang yang bertakwa, engkau mendapatkan faedah yang berlipat-lipat ganda. Di samping faedah engkau bersedekah, faedah engkau berbuat baik, faedah orang takwa ini, engkau memberikan makan kepada orang yang dengan makanan itu dia beribadah kepada Allah. Ya. Jadi engkau mendapatkan faedah yang berlipat-lipat ganda. Berbeda dengan engkau memberikan makan kepada orang yang mabuk. Ya, begitu dia makan kenyang kuat, dia mabuk. Ya. Engkau sadar atau tidak sadar,
membantu dia menjadi sarana untuk menuju kepada kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi kalau orang bertakwa, sadar atau tidak sadar secara tidak langsung Anda memberikan dia makan, berarti tidak langsung Anda membantu dia untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, dia kuat, fisiknya bagus, semakin kuat beribadah kepada Allah, doanya dan seterusnya, maka Anda mendapatkan faedah yang berlipat-lipat ganda. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu seorang penuntut ilmu hendaklah memilih-milih dalam mencari teman dan dia bersabar dalam berteman dengan orang-orang saleh. Ya tentu karena berteman dengan orang-orang saleh itu sangat nyaris dia akan kehilangan dunia. Nah, orang-orang saleh pada umumnya bukanlah orang-orang yang kaya raya. Ya. Tetapi orang-orang yang memang mereka fokuskan diri mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka kalau punya rizki, maka rizki mereka secukupnya. Ya, kita tidak bisa mendapatkan dunia dari mereka. Tetapi kita bisa mendapatkan akhirat dari mereka. Memang ada di antara orang-orang saleh yang Allah berikan kepada mereka juga harta kekayaan yang berlimpah. Ya, seperti Al-Imam, Al-Allamah, Siddiq Hasan Khan, alim besar. Ya, beliau seorang alim dan beliau juga saudagar yang kaya. Ya. Nah, tetapi pada umumnya orang-orang alim, ya mereka di dalam harta tidak kuat. Ya, di dalam harta dunia tidak kuat. Nah, sebagaimana begitu pula ya, orang-orang yang di dalam harta dunia mereka kuat, ya sudah menjadi suatu hal yang lumrah bahwa di dalam agama mereka lemah. Itu sudah umum, ya. Nah, dan dia bersabar ketika dia memilih teman-teman yang saleh, orang yang membantu dia kepada ketakwaan, dia bersabar. Ya, ketika berteman dengan mereka dan memegang erat pertemanan dengan mereka. Nah, berteman dengan orang saleh, pembicaraannya akhirat. Ya, motivasinya akhirat. Ya, nasihatnya akhirat. Dia selalu menasihati ketika Anda keliru. Dia memberikan kekuatan ketika Anda lemah, ya, dan dia mendorong ketika Anda sedang giat. Tapi kalau Anda keliru, dia nasihati. Itulah teman yang baik. Bukanlah ketika Anda keliru dia biarkan saja karena malu hati dan seterusnya, Anda tenggelam ya, ke dalam kemaksiatan, dia biarkan. Ini bukan teman yang baik. Bukan teman yang baik. Nah, karena teman yang baik itu selalu mengingatkan ketika Anda keliru. Selalu memberi semangat ketika Anda lemah. Ya. Dan selalu menguatkan Anda. Selalu menguatkan Anda. Nah, ya tentu dalam urusan-urusan yang kita bahas di sini adalah menuntut ilmu, beribadah kepada Allah. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, begitu pentingnya persahabatan dengan orang-orang saleh dan begitu bahayanya persahabatan dengan orang-orang ahlul ma'asi. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Rasulullah mengatakan innama mathalul jalisis salih wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman yang saleh dan teman yang jahat, teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Nah, adapun penjual minyak wangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa jadi ayyuhdiyaka, dia memberimu, dia menghadiahkan engkau minyak wangi. Au tabta'a minhu, atau engkau membeli darinya. Ya, kau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau memang sama sekali tidak dapat, antum tidak diberikan hadiah, antum juga tidak beli, ya paling kurang antum cium bau wangi. Ya, paling kurang antum cium bau harum ketika
bergaul dengannya, dekat dengannya. Wa nafikhul kir, akan tetapi pandai besi, kalau Anda bergaul dengan pandai besi, imma ayyahriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Yaitu bisa jadi ayyahriqa thiyabaka, api dari besi itu dia membakar engkau, wa imma an tajida rihan khabithah. Kalau tidak, ya berarti bisa jadi engkau paling kurang sekali engkau mencium bau yang busuk. Ya, bau keringat. Ya. Nah, ini permisalan teman yang baik dan teman yang buruk. Kalau teman yang baik dan teman yang buruk, ya teman yang baik itu engkau pasti mendapatkan faedah. Kalau engkau tidak ketularan yang baik, ya pasti engkau dipergauli dengan baik. Ya. Begitu pula kalau engkau bergaul dengan teman yang jahat, kalau engkau tidak ketularan, ya melakukan perbuatan jahat, ya paling tidak engkau akan merasa lezat dengan kejahatan yang dilakukan oleh dia. Ya. Nah, maka ini bahaya sekali. Akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka demikian ya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang pentingnya persahabatan dengan orang-orang saleh. Maka lebih-lebih seorang penuntut ilmu, dia mesti ya memperhatikan untuk bersahabat dengan teman-teman yang saleh, karena mereka satu tujuan, satu visi dan satu misi. Ya, mereka akan saling menyokong dan saling membantu. Dan mereka persahabatan yang demikian adalah persahabatan yang abadi. Persahabatan yang abadi. Karena persahabatan yang dibangun bukan di atas dasar cinta kepada Allah. Persahabatan yang bukan untuk membangun ketakwaan kepada Allah adalah persahabatan yang semu. Ya, di dunia mereka bisa akrab, tetapi di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Teman-teman yang akrab, teman-teman setia, ya, pada hari itu, hari kiamat itu, mereka sebagiannya akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Ya. Ya, ini hakikatnya teman yang tidak dibangun di atas ketakwaan dan cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Dengan demikian kita telah menamatkan pembahasan kita di dalam pembahasan adab-adab menuntut ilmu. Dan insyaallah ta'ala pekan berikutnya kita mengkaji hadis-hadis pilihan sesuai dengan kebutuhan kita dalam perkara ibadah atau yang lainnya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.